namun yang mana Jekering rata waktu sih Jafar Alka rata waktu mau kulit daerah itu tahu gak juga dan ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, selamat siang. Soal lengkapnya Pak Jafar Alkaf. Saya sebagai warga Nahdien sudah pernah mendengar cerita lama soal dia. Sudah tahu, tapi saya nggak kenal. Jadi gini, pertama yang saya dulu catat dan ingat, saat saya diceritain ada seorang ulama, katanya itu wali suka buang uang ke laut. Nah itu dia itu loh. Jadi ceritanya begini, misalkan orang ngasih dia uang, itu dari cerita yang saya tangkap, misalkan uang itu haram atau apa, dia tahu, lalu dibuang ke laut. Kata teman saya dulu seperti itu. Tapi saya berpikirnya begini, uang kok dibuang untuk apa? Mau haram mau halal mana ada orang tahu, misalkan pun tahu, lalu untuk apa dibuang? Bukankah itu pemberian dari orang? Lalu di benak saya berpikir juga, oh dia kan orang suci, pasti dia tidak mau dekat dengan barang-barang haram, barang-barang hitam seperti itu. Pikir saya seperti itu. Tetapi saya lebih kaget saat melihat ada seorang kabib di media yang saat itu wah mulai terkenal. Sekarang sangat terkenal. Namanya Kabib Umar Motohar, orang Semarang. Lalu saya ingat cerita masa lampau saya. Saat saya di sebuah pesantren bertemu dengan dia. Loh, bukankah orang itu dulu pernah saya ajak ngobrol lama? Ya kita ngobrol saat itu ada satu jaman lah di teras pesantren. Ya dia gitu loh. Saya lihat lagi videonya, saya lihat lagi fotonya. Loh, sama ya, memang benar dia, suaranya sama juga, sama, jelas sama. Apalagi yang saya datangin itu kayak seorang kiai di Jawa Tengah, dekat Semarang juga. Ternyata benar gitu loh, yakin saya, hakul yakin dia. Dan saat itu dia belum terkenal. Dan dia berguru kepada seorang kiai Jawa, kiai desa lah gitu loh. Tetapi kiai ini bisa dibilang mempunyai keramat. Ya kiai NU. Dan kiai ini jalurnya itu lebih ke daerah timur, itu ada seperti Lirboyo, ada lagi beberapa, lalu ke barat itu, pertengahan itu Cirebon. Apalagi kakak angkatnya kiainya itu, kakak angkatnya itu masih adiknya dari ipar saya. Setelah saya betul-betul amati, ternyata emang benar dia. Kok sekarang jadi terkenal ya? Hebat banget dia. Padahal dulu saya tahu ya dia bukan santri, ya orang suka datang ke kiai gitulah. Kalau zaman dulu, kalau mungkin zaman sekarang juga masih santri kalong mungkin gitu. Jadi sering silaturahmi ke ulama A, B, C, D seperti itu. Jelas dia bukan santri saat itu, ya kita ngobrol-ngobrol lama gitu loh. Mungkin dia udah lupa, karena tampilan saya dulu nggak seperti ini, gesturnya juga tidak seperti ini, lebih beda. Beberapa ucapan Pak Umar Motohar itu kan sering bercerita soal Pak Jafar Alkaf. Dan soal doktrin itu ya, soal cerita hal semacam itu tidak hanya orang biasa, orang yang berpendidikan tinggi juga bisa terlena dengan cerita-cerita semacam itu. Cerita kebetulan, cerita nyata, itu kan hampir sama, kebetulan dan nyata. Itu hampir sama, walaupun misalkan nyata semua, tetapi efek yang ditimbulkan dari cerita itu kan kebetulan. Oh kebetulan begini, oh kebetulan begitu. Itu dianggap keramat kadang oleh sebagian orang. Bahkan tidak lepas Gus Bahak. Ada satu hal kesalahan Gus Bahak soal makam Jafar Alkaf. Jelas Gus Bahak di sini salah. Jelas Gus Bahak di sini tidak tepat. Padahal dia ini bisa dibilang orang yang ahli syariat, ilmu fikih. Tetapi kenapa dia berbicara seperti itu? Dan ujungnya kemana? Ke Pak Lutfi. Ternyata dia percaya dengan apa yang diucapkan Pak Lutfi. Kan saya yakin dia percaya dengan hal-hal semacam ronsen kubur, dia percaya.
Ronsen kubur itu tidak hanya Pak Lutfi yang punya, ilmu begitu banyak orang yang punya sesungguhnya. Dari proses perjalanan itu, orang belajar ilmu seperti itu bisa tersesat jalan, bisa menyimpang loh. Bisa. Yang namanya ilmu rohani seperti itu, sewaktu-waktu bisa dicabut, digantikan dengan sesuatu yang gelap, walaupun hampir mirip. Itu berlaku untuk semua ilmu. Bisa juga sebaliknya. Tetapi apa yang kita lihat soal makam-makam palsu itu, coba seperti di Semarang itu kan jelas itu makamnya siapa. Apalagi juga banyak lagi makam-makam palsu yang endingnya itu, ujungnya itu kalau telusuri katanya si A, katanya si A, katanya si A. Jadi memang seperti ada misi tertentu, sepertinya nggak tahu ini siapa yang menggerakkan, bergerak merubah sejarah menggunakan klaim-klaim tertentu yang ujungnya merebut Nusantara ini. Sesungguhnya identitas kita tuh akan dirubah loh, dengan cara pelan-pelan, karena orang Indonesia ini Islam. Bahkan orang yang ilmu fikihnya tinggi sekalipun bisa kena doktrin semacam itu, propaganda semacam itu. Apalagi di dalam keislaman ini, orang yang seakan-akan tarafnya paling tinggi itu kan wali, dan wali ini pasti mempunyai banyak kelebihan, dan tentu yang dipakai cerita-cerita yang wah, yang keramat. Jadi sepintar apapun orang, sehebat apapun isi kepalanya, jika menemui hal ini, cerita-cerita tingkat tinggi, dia itu akan takluk. Dan sudah banyak terjadi orang-orang siapapun yang membela masa palsu, itu akan malu sendiri, seperti salah jalan. Sebenarnya itu diingatkan. Apalagi ini ada protes dari seorang kiai yang bisa dibilang ini siap menghancurkan bangunan cor-coran, jelas-jelas itu menyalahi aturan. Apalagi peraturan desa sudah jelas tidak boleh seperti itu. Dan repotnya pihak-pihak di situ meminta keterangan ke Gus Bah, dan Gus Bah ujungnya ke Pekalongan. Bagaimana sih? Apa nggak tahu? Apa nggak tahu banyak kisah soal kubur dan lain sebagainya? Juga sekaligus ini dari ucapan Gus Nuril, saya lebih percaya Gus Nuril daripada Gus Bah. Gus Nuril sudah malang melintang kemana-mana, Gus Bah masih belajar. Dan apa yang disampaikan Gus Nuril ini saya percaya. Dan ini dia videonya. Nah untuk itu, satu, di samping kuburan itu diinjak-injak, itu jelas haram kan, injak-injak istilahnya tertutup. Ini tidak ada kesempatan keluarganya, dan keluarganya kan jaro, masang kembang, itu kan keringan seadanya dianggap kan. Kalau sudah tidak ada, gimana hak? Sudah menghilangkan hak daripada orang yang atau jenayah di dalam kubur itu, dan mengambil itu haram kalau masih basah. Nanti kalau sudah ditutup, terus dia cerita nih, misalnya mau ahli waris apa, dawak kembang dan sebagainya kan tidak bisa, boleh di udara itu sudah menghabiskan beberapa hak-haknya mayat yang boleh jurus ini jadi haram. Dan sekarang begini, kenapa kalau saya ini saya kan jelas ada pandang bulu ya, baik itu merah, misalnya kan ada contoh merah atau kuning, hijau, merah, lancar silakan. Oh diperbolehkan dengan alasan orang terkenal dan sebagainya. Satu, tidak ada alasan boleh ini kitab di mana saja hadis Quran beli kabeh. Nah ono alasan ngecor jenazah dengan alasan untuk menghormati seorang yang tidak ada. Tidak ada. Nah, terus apalagi di jalan. Tadi kan sudah menghilangkan hanya jenazah yang jadi keluarganya mau apa? Kirim dongo kembang kan sudah termasuk kategori perusakan ya? Nah, perusakan sudah menghabiskan kan hilangi. Jadi perusakan di sini ada KWP-nya itu di pasalnya 406 nggak salah. Kalau itu ada nih, ya, ada. Itu jelas kena kerusakan. Lebih-lebih sing izin itu kan lebih parah, sebab itu melanggar peraturan desa sing harus tidak ada terus formil kabeh. Jadi alasan uni menghormati atau itu orang terkenal bukan hanya kudus saja internasional. Satu, ini wali Indonesia ya, wali itu hanya Allah yang tahu. Kecuali Rasul mengerti aku jadi utusan pondok. Nah wali Allah mau muli wali, si wali salahkan layani wali itu salah. Jadi wali itu si al wali itu Allah al wali. Nanti guna al-Baqarah
Allahul ladzi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Jadi wali, jadi Allah itu pelindung orang-orang mukmin yang akan mengeluarkan orang mukmin, orang sesat. Nenggone iman sing sempurna itu tidak ada gawe dalan kemudian menghormati jari wali. Ndak ono muni wali sapa sing kepengin ini tahu nek wali. Zaman kan Habib Habib kan itu kan berkawan konstitusional kenapa bangsa dan negara kita. Ya jelas tidak ada. Seandainya ono di ora ono, itu jelas tidak ada alasan darurat perkara gawe dalan ngencak-ngencak jenazah itu kan kuburan kan punya hak. Ora duriya iku kirim donga ndoko itu nggak pinggiran ya, terbukti kuburan. Makanya kita di sini sangat mengkritisi masalah tersebut gitu. Karena kalau pinggiran kan masih toleransi kan ya. Nah kalau nggak ada kuburnya nggak apa, ini ada kuburnya di bangunannya. Iya, makanya bikin jalan langsung lurus. Nah, biasanya kan sudah merendahkan kita sebagai warga pribumi juga. Biasanya kan nanti jadi kan ono lubang-lubang menjulat gitu kan. Itu kan sudah memang dibuat jalan itu jelas arah mutlak wajib dibongkar. Wajib. Ya wajib. Nah, bisa nanti tentang dengan saya boleh di mana saja. Saya berani berada pada siapa wae. Baik di hukum maupun di mana saja. Siap saya. Hak jenazah itu sudah hilang. Iya betul. Tapi yang apa di jalan itu diwaspadai ditempel kembang itu ya angin kembang durung garing itu haram dijipuk. Iya. Istilahnya kuburan di aspal ini ya. Lah ya kali Dicor. kan mau dipromosikan ben kelipatan wong ngomong dibantah iku dicor kan dhuwur kena yo wong kok itu tadi muncang-muncang wong kembang hilang. Dicor nanggung bisa dimontek ya. Itu lah jadi jelas haram mutlak wis mun sing membantah monggo haram mutlak. Haram mutlak ya. Bangun kecor nomor loro wajib dibongkar. Wajib dibongkar. Dewi Kudus monggo kita bisa sedang mensupport. Waktu ini ana pilkada iki rombongan dondo di setan kabeh kepen neraka. Mangan duit suap kabeh. Cilik gede tuwono sak kiyaine. Sak HBP ono sing wah sayembara. Insyaallah jowo. Tak telepon akhirat. Halo Habib Ja'far iki telepon akhirat nih malaikat. Iki Habib gendeng opo malaikat iki kok ngerti handphone. Penugasan malaikat yang cetok nek kon sujud. Kon bagi rezeki. Kon nyabut nyawa. Penugasnya ini cuma satu orang. Aku mau hadis malaikat urusan handphone ora ono. Lah kok iki di handphone karo apa ki alkaf ngomong. Mulane aku ketemu nek ngene dulu iki. Wong iki ono gondrong ngono. Aku rasa lemah. Iki sing ngatur doang topor bahasa iki ngono. Lha aku harus cilikane rene. Nek umat motohar, Habib umat kuat rene. Namun ngono. Cekring ora tau adus ki. Ja'far al-Kaf. Ora tau adus. Mono kulit iki. Itu tahu gak juga saya ngerti. Jadi aku ngerti aku orang penjuru orang no sikile double pack satu wedok soek ning takwane paling dekek itu yang semuanya mulianya kemuliaan bukan karena nasab, kemuliaan bukan karena pangkat, kemuliaan bukan karena pakaian dan wajah. Kemuliaan itu bisa dicapai karena ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum ora inna akramakum indallah nasakum ora ono enggak derajat itu karena ilmu ya rafa'ilahu ladina amanu minkum waladina utul iman orang ya rafa'ilahu ladina amanu minkum waladina utul nasab orang utul nasab orang utul iman harus
Jadi pun jauh-jauh yo janjane sudah bener ngaji. Tapi mergo ora entuk berkah nek gak boleh kene jadi rugi. Bagus kuat nih kerja boleh hakko walau karena muron itu persekusi. Aku mau coba bilang kita bener-bener